Sementara negara lain rebutan bahan baku amunisi yang harganya udah naik 7 kali lipat gara-gara perang di Ukraina sampai Gaza. Indonesia justru punya jawaban yang gak kepikiran negara manapun. Tandan kosong sawit yang selama ini cuma dianggap sampah pabrik, sekarang jadi bahan baku amunisi buatan sendiri. Dan ini bukan mimpi, ini udah jalan 5 tahun riset dan mulai masuk tahap produksi. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal wah keren ya, limbah jadi peluru. Ada satu angka yang bakal saya bongkar di pertengahan video ini, soal seberapa jauh Indonesia sebenarnya masih tertinggal dalam produksi bahan peledak sendiri. Dan kenapa itu jadi masalah yang jauh lebih genting dari yang kita kira. Jadi, gini ceritanya. PT Pindad BUMN pertahanan kita lagi ngembangin teknologi buat ngubah tandan kosong kelapa sawit atau biasa disingkat TKKS jadi nitroselulosa. Nah, nitroselulosa ini bukan bahan sembarangan. Ini bahan baku utama propelan alias pendorong yang bikin peluru bisa meluncur keluar dari senjata. Tanpa propelan, amunisi cuma jadi logam mati. Menariknya, riset ini bukan proyek dadakan. Menurut Direktur Technology and Development PT Pindad, Prima Karisma, penelitian ini sudah jalan sekitar 5 tahun. 5 tahun, bukan 5 bulan. Dan sekarang udah masuk tahap pembangunan fasilitas produksi skala menengah dengan kapasitas awal sekitar 50 ton per tahun yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan alias BPDP. Ini diumumkan langsung di Pekan Riset Sawit 2026 di Jakarta. Jadi bukan wacana, udah ada progres konkret di lapangan. Sekarang, kenapa sih Pindad repot-repot cari alternatif dari sawit? Ini bagian yang menurut saya paling bikin geleng-geleng kepala. Selama ini, industri propelan dunia itu hampir seluruhnya bergantung sama dua bahan, cotton linter alias serat kapas, sama pulp kayu. Dua-duanya harus diimpor. Dan masalahnya, rantai pasok global bahan ini ternyata rapuh banget begitu ada gejolak geopolitik. Coba simak angka ini. Sebelum perang Rusia-Ukraina pecah, harga propelan itu ada di kisaran 19 sampai 20 dolar AS per kilogram. Masih relatif normal. Begitu perang meletus, harganya langsung melonjak jadi 40 sampai 50 dolar per kilogram. 2 kali lipat lebih. Terus, ketika konflik di Gaza memanas, harga naik lagi ke 70 sampai 80 dolar per kilogram. Dan sekarang, seiring memanasnya ketegangan di Timur Tengah, harga propelan bahkan udah tembus lebih dari 100, bahkan sampai 140 dolar per kilogram. Bayangin, dalam beberapa tahun aja harganya bisa naik 7 kali lipat. Coba bandingin sama harga BBM, yang naik dikit aja langsung bikin geger satu negara. Nah, ini harga bahan baku senjata naik 7 kali lipat, dan itu bukan buat konsumsi harian masyarakat. Tapi buat sesuatu yang langsung menyangkut kesiapan tempur negara. Kalau kita nggak punya alternatif sendiri, kita bakal terus jadi penumpang yang harga belinya ditentukan sepenuhnya sama gejolak di belahan dunia lain yang bahkan nggak ada hubungan langsung sama Indonesia. Menurut saya pribadi, ini yang paling underrated dari cerita ini. Orang sering mikir urusan senjata itu soal desain atau teknologi canggih doang, padahal ternyata rantai pasok bahan mentah kayak selulosa ini yang justru jadi titik lemah paling nyata. Dan disinilah paradoksnya. Bahan yang selama ini dianggap sampah, tandan kosong sawit yang biasanya cuma numpuk dan jadi beban lingkungan, justru yang paling ditakuti bikin Indonesia lepas dari ketergantungan bahan baku senjata luar negeri. Sesuatu yang dulu nggak ada harganya, sekarang malah jadi kunci ketahanan pertahanan nasional. Lucu juga kalau dipikir-pikir ya, bukan cuma soal harga yang mahal, proses dapetin propelan impor pun sekarang jauh lebih susah. Prima bilang, Indonesia harus nunggu sampai 4-5 tahun buat dapat pasokan propelan dari luar negeri, karena produsen dunia yang bisa memenuhi kebutuhan ekspor itu jumlahnya sangat terbatas. Coba bayangin kalau kebutuhan pertahanan mendadak darurat, terus kita harus nunggu 5 tahun buat dapat bahan baku amunisi. Itu bukan masalah kecil, itu ancaman ke kedaulatan. Ibaratnya kayak pesan barang online yang estimasi pengirimannya 4-5 tahun. Kedengarannya nggak masuk akal buat urusan belanja harian, tapi itu justru kenyataan yang harus dihadapi industri pertahanan kita kalau tetap 100% bergantung sama pasokan asing. Makanya, Pindad mulai eksplorasi berbagai tanaman berserat lokal, mulai dari rami, gambas, sampai akhirnya TKKS. Dari semua kandidat itu, tandan kosong sawit yang paling potensial. Alasannya masuk akal banget. Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi limbah tandan kosongnya juga melimpah ruah tiap tahun. Nggak perlu tanam baru, tinggal manfaatin yang selama ini kebuang.
Buat produksi sekitar 1.000 ton nitroselulosa per tahun, Pindad cuma butuh sekitar 2.500 sampai 3.000 ton TKKS. Kedengarannya banyak, tapi kalau dibandingin sama total limbah tandan kosong yang dihasilkan industri sawit nasional tiap tahun, jumlah segitu kecil banget. Bahkan, salah satu peneliti dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yang juga meneliti pemanfaatan TKKS buat bahan bangunan menyebut, total limbah tandan kosong sawit nasional bisa tembus sekitar 25 juta ton per tahun. Jadi, kebutuhan Pindad itu secara proporsi cuma setitik dari lautan limbah yang ada. Nah, ini dia angka yang saya janjikan di awal. Kebutuhan propelan nasional diperkirakan mencapai 2.500 sampai 3.000 ton per tahun buat memenuhi kebutuhan sekitar 2,5 miliar butir amunisi. Sementara itu, kapasitas produksi propelan Pindad saat ini baru sekitar 800 sampai 1.000 ton per tahun. Artinya, ada kesenjangan besar antara kebutuhan dan kemampuan produksi kita sendiri. Dan fasilitas berbasis TKKS yang lagi dibangun sekarang kapasitasnya baru 50 ton per tahun, masih tahap awal, masih jauh dari cukup buat nutup gap itu sepenuhnya. Tapi setidaknya ini titik mula ke arah yang benar. Yang bikin saya makin optimis, hasil riset skala pilot ini katanya udah memenuhi standar militer yang dipersyaratkan. Jadi, bukan cuma eksperimen laboratorium yang bagus di kertas doang, tapi udah lolos uji yang relevan buat aplikasi nyata. Pindad menargetkan fasilitas produksi propelan berbasis TKKS ini mulai beroperasi penuh pertengahan sampai akhir 2027. Nggak lama lagi sebenarnya. Dan ternyata proyek ini nggak berhenti di propelan aja. Pindad juga lagi ngembangin pemanfaatan TKKS buat bahan komposit tambahan semacam add-on armor buat kendaraan tempur. Jadi, limbah sawit yang sama berpotensi dipakai buat dua hal sekaligus, bikin amunisi meluncur dan bikin kendaraan tempur lebih tahan banting. Kedepannya, Pindad bahkan berencana bangun beberapa fasilitas produksi propelan di sekitar sentra-sentra perkebunan sawit, biar biaya logistik makin ditekan dan rantai pasok domestik makin kuat. Menariknya lagi, TKKS bukan satu-satunya biomaterial yang lagi dilirik industri pertahanan kita. Di sisi lain, ada juga penelitian biopolimer kitosan yang diekstrak dari limbah cangkang udang buat dijadiin material penyerap gelombang radar di pelapis pesawat tempur. Jadi, tren pemanfaatan biomaterial buat kebutuhan pertahanan ini bukan cuma soal sawit doang, tapi mulai jadi arah baru yang lebih luas, pertahanan yang mengandalkan kekayaan hayati Indonesia sendiri, bukan cuma logam dan bahan kimia impor kayak biasanya. Jadi kalau dipikir ulang, cerita ini sebenarnya bukan cuma soal Pindad bikin amunisi dari sampah sawit yang terdengar kayak proyek daur ulang biasa. Ini justru soal sesuatu yang jauh lebih besar. Soal bagaimana Indonesia coba melepaskan diri dari ketergantungan rantai pasok global yang rapuh dan gampang meledak, harganya cuma gara-gara perang di belahan dunia lain. Yang tadinya kita anggap remeh sebagai urusan sawit doang, ternyata nyambung langsung ke isu ketahanan pertahanan nasional. Nah, yang masih jadi tanda tanya buat saya, apakah target kapasitas 50 ton per tahun ini buat benar-benar nutup kesenjangan 2.500-3.000 ton kebutuhan propelan nasional itu? Atau justru bakal tetap jadi proyek skala kecil yang jalan lambat?